Kehidupan tentunya tidak luput dari pertemanan dan hidup bermasyarakat. Pertemanan dalam circle yang sama mudah ditemukan ya. Maksudnya adalah pertemanan antar sesama orang kaya atau pertemanan antar sesama orang miskin. Tapi, apa yang terjadi kalau pertemanan itu terjadi pada orang-orang dengan kelas sosial yang berbeda? Seperti anak dari mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yaitu Mario Dandi dan temannya Shane Lucas, yang katanya memiliki latar belakang yang sangat bertolak belakang bagaikan langit dan bumi. Mario Dandi diketahui hidup dengan kemewahan, sementara Shane Lucas berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan untuk tempat tinggal saja dia mengontrak. Tapi apakah pertemanan beda kelas sosial tersebut dapat berjalan dengan mulus atau justru malah menimbulkan masalah? Kira-kira bagaimana ya? Yuk upgrade pengetahuanmu di Edno, Adsense Knowledge. Sobat Esen, kalian pernah mendengar istilah makhluk sosial nggak? Ya, manusia adalah salah satu contoh makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan orang lain. Seperti kita nih membutuhkan petani, tukang jahit, dokter, begitu juga dengan pertemanan. Sebenarnya pertemanan itu apa sih? Ya, pertemanan adalah suatu hubungan yang saling bekerja sama dan saling mendukung, serta melengkapi antara satu dan lainnya. Dalam pertemanan, seseorang cenderung menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain. Tentunya nih dengan menumbuhkan sikap simpati, empati, kejujuran, dan saling pengertian ya. Kamu pasti punya teman kan? Tapi kamu tahu nggak sebenarnya manfaat pertemanan itu apa sih? Nah, dalam hubungan pertemanan, kita dapat merasakan beberapa manfaat nih. Seperti kita bisa mengontrol dorongan hati ke arah yang lebih positif. Bahkan ketika kita dihadapkan pada suatu konflik, maka kita dapat bertukar pikiran dengan teman untuk mencari solusinya. Kemudian, teman dapat memberikan dukungan emosional untuk lebih mandiri, mengubah sikap dan tingkah laku yang dewasa dengan perannya masing-masing. Dan juga nih, ketika kita berinteraksi dengan teman, maka kita akan belajar bagaimana mengembangkan dan meningkatkan harga diri di hadapan teman lainnya. Karena faktanya, saat kita disukai oleh teman-teman kita, pasti kita juga merasa senang kan ada di circle itu. Tapi nyatanya pertemanan itu tidak selalu membawa dampak positif loh, karena ada juga pertemanan yang membawa kita ke arah yang negatif, seperti kita jadi terbiasa merokok, nongkrong yang tidak jelas apalagi sampai larut malam. Bahkan ada juga pertemanan yang membuat seseorang menjadi kecanduan obat-obatan terlarang, minum alkohol, dan perilaku negatif lainnya. Kamu pernah berpikir nggak sih, kira-kira apa ya yang terjadi ketika suatu circle pertemanan tidak lagi memiliki kesamaan tujuan atau bahkan saling menjatuhkan? Ya, pastinya hubungan pertemanan akan renggang, bahkan munculnya perpecahan dan permusuhan. Oh iya, pasti kalian pernah bertanya-tanya, kira-kira apa ya yang terjadi ketika circle pertemanan tersebut terdiri dari kelas sosial yang berbeda? Kalau kita lihat dalam lingkungan pertemanan, banyak kok orang yang kaya berteman dengan orang yang miskin, maupun sebaliknya. Tapi di balik pertemanan itu ada loh perasaan-perasaan tertentu yang muncul dari kedua belah pihak tersebut, baik dari sisi kaya maupun si miskin. Memangnya perasaan seperti apa sih? Nah, hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagian besar orang memilih circle pertemanan dengan melihat apakah ada kesamaan dengan dirinya atau tidak. Misalnya, dalam hal penampilan, karena penampilan itu salah satu cerminan diri seseorang. Selain itu, pertemanan juga terbentuk karena adanya kesamaan pola pikir, tujuan, gengsi, kesamaan ekonomi, dan kesamaan hobi. Misalnya, berteman karena sama-sama suka jalan-jalan, suka berbelanja, nonton, nongkrong, dan lain sebagainya. Gimana? Sampai sini pasti kamu tersadar deh kalau kamu ternyata punya kesamaan dengan circle pertemananmu. Terus, bagaimana pandangan mereka sebagai seorang kaya atau orang miskin jika berteman dengan kelas sosial yang berbeda? Bagi mereka yang berasal dari kelas bawah, ketika berteman dengan orang kaya itu merupakan salah satu poin plus.
Mereka bisa mengetahui atau merasakan gaya hidup mewah walaupun hanya sesekali saja. Karena kalau sering-sering, si orang miskin akan merasa bangkrut. Selain itu, ketika si orang miskin tidak memiliki uang, mereka bisa nebeng sama teman-temannya yang memiliki kendaraan. Juga berteman dengan orang dari kalangan atas bisa membantu dalam memperluas relasi demi mencapai kesuksesan di masa depan. Terus, bagaimana nih pandangan dari mereka yang berasal dari kelas sosial atas? Berdasarkan hasil penelitian, bagi mereka yang berasal dari kelas sosial atas, ketika berteman dengan orang yang berasal dari kelas sosial bawah ada sesuatu kekhawatiran. Misalnya nih, mereka takut tidak bisa jalan-jalan bareng. Dan itu membuat mereka merasa tidak enak, karena bagi mereka yang tidak memiliki banyak uang, tentunya akan memilih untuk berhemat untuk keperluan yang penting saja, daripada menghabiskan uang buat jalan-jalan. Tapi ada juga loh orang-orang dari kelas sosial atas yang loyal banget, ngebayarin ini itu biar tetap bisa main bareng. Iya, katanya sih saking serunya berteman dengan orang tersebut. Jadi, apa salahnya saling berbagi kesenangan kan? Meskipun begitu, tidak dipungkiri, pertemanan dengan kelas sosial yang berbeda tetap akan nih memunculkan perasaan insecure bagi mereka yang berasal dari kelas sosial bawah. Insecure itu apa sih? Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, insecure adalah perasaan tidak mampu, kurang percaya diri, tidak mampu mengatasi ketidakpastian, cemas pada tujuan hidup, dan cemas berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut bisa muncul ketika seseorang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kelebihan, seperti bergabung dengan orang-orang kaya, orang pintar, dan lain sebagainya. Tapi tenang saja, pasti ada cara untuk mengatasi rasa insecure itu. Nah, kalau kamu suka ngerasa insecure sama teman kamu bisa coba nih menerapkan beberapa tips ini. 1. Kamu harus punya keyakinan bahwa setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kamu harus banget fokus dan memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Dan kamu harus ingat, jadikan kekuranganmu sebagai motivasi untuk bangkit, menjadikan yang lebih baik. Intinya, kamu harus banget mencintai dirimu sendiri atau self-love. 2. Jangan pernah jadikan harta atau kekayaan sebagai patokan keberhasilan atau kesuksesan. Karena orang banyak uang itu belum tentu bahagia loh. Karena orang yang sukses juga dapat dilihat dari kebahagiaan kerja, kepuasan hidup, kebermaknaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, kalau kamu melihat temanmu sudah sukses, jangan lupa jadikan sebagai motivasi. Kamu bisa membuat perencanaan atau target-target yang ingin kamu capai. Tentunya, jangan lupa berdoa ya. Kamu juga harus selalu menghargai atau mengapresiasi setiap usaha yang telah ditempuh. Karena yang terpenting adalah kamu tidak stuck di suatu kondisi. Kamu harus selalu berproses, tetap semangat. Nah, gimana Sobat Esen? Menarik sekali kan pembahasan kita kali ini? Dan jangan lupa follow media sosial esen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!